Indonesia ini sudah kembali lagi menurunkan suku bunga. Lalu apakah artinya daya tarik aset keuangan kita di dalam negeri saat ini sudah meningkat dibandingkan dengan negara-negara peers? Sebetulnya daya tarik aset keuangan kita itu sebelum BI melakukan penurunan pun sudah menarik karena sudah terdiskon cukup lumayan di sisi equity maupun di fixed income dibanding dengan inflasi yang ada. Sebetulnya real yield dari instrumen misalnya Govies kita itu cukup menarik. Nah, tetapi sebetulnya sinyal dari BI dengan melakukan cut itu mengatakan bahwa sebetulnya nilai tukar USD IDR relatifly lebih stabil. Jadi yang selama ini khawatir nih, misalnya iya memang sudah menarik pasar modal kita gitu, tetapi khawatir dengan bisa IDR USD bisa ke 20.000, bisa ke 25.000, itu mungkin sudah tercounter dengan BI melakukan cut. Jadi sebetulnya makin confirm bahwa memang valuasinya sudah cukup menarik, Anneke. Baik, bagaimana untuk aset di pasar ekuitas sendiri? Kita tahu sempat aset di ekuitas ini kan relatif ditinggalkan dibandingkan dengan mungkin yang berpendapatan tetap begitu. Apakah sekarang sudah terlihat memang sinyal investor sudah berani untuk mengambil aset-aset berisiko tersebut? Ya, yang menarik adalah dibandingkan dengan kejadian di 2008 misalnya. Pada saat ini investor domestik sudah berani untuk mengambil aset equity yang dikonsider bahwa sektor tersebut growth-nya menarik. Misalnya big banks gitu ya, ataupun misalnya consumer, terutama setelah ada keyakinan bahwa IDR USD ini tidak akan melemah lebih jauh lagi gitu. Jadi yang asalnya cost-nya itu dollar oriented sekarang jadi terlihat lebih menarik. Nah, ini yang saya pikir baik ya karena domestik mengambil posisi dibanding foreign yang memang keluar dan menurut kita sih sebetulnya growth itu masih ada dengan walaupun kita GDP 4,8 tapi ingat yang ada di capital market kita Anneke itu adalah market leader dari sektor industrinya. Jadi mestinya mereka deliver growth yang lebih besar dari rata-rata 4,8 ya. Nah, dibandingkan dengan kondisi global itu sangat-sangat menarik. Memang foreign-nya belum masuk, tapi nggak apa-apa. Biar foreign yang beli mahal. Sekarang investor lokal saja yang collect dulu. Baik, kita tahu bursa domestik kita sempat juga ke 5.800-an, artinya yang terburuk sudah kita lewati. Apakah kita bisa mengatakan demikian? Iya, itu overdone ya ke 5.800 dan cuman sebentar. Congratulations buat yang sempat ngambil di level itu Anneke gitu ya. Buat yang belum juga masih belum terlambat karena beberapa hal sih ya, misalnya kita kembali sekarang ke level 7.200-an gitu ya. Beberapa hal adalah beberapa saham itu memang valuasinya astronomically high. Jadi sebetulnya kalau di take out saham-saham itu dan investor beli ke saham-saham blue chips yang menawarkan growth menarik gitu ya. Sebenarnya valuasinya masih cukup murah loh. Misalnya perbankan saat ini mungkin masih ada yang 2 kali price to book atau mungkin ada yang di bawah itu gitu. Jadi selective buying itu very important gitu ya. Dan saya pikir sudah waktunya sih kita untuk collect terutama ketika memang rupiahnya sudah relatifly lebih stabil. Baik, kalau melihat kondisi rupiah yang relatif lebih stabil, apakah menurut Anda ada urgensi juga bagi Bank Indonesia untuk melakukan pemangkasan suku bunga lebih lanjut di sisa 2025 ini? Iya, kita melihat palingnya masih ada 1 kali lagi atas 2 hal, Anneke. Yang pertama adalah tentunya volatility dari rupiah ini sudah lebih terkontrol ya. Knowing kita juga punya reserve yang baru saja di-announce itu di 152 billion ya. Itu salah satu level yang tertinggi juga buat reserve kita. Yang kedua adalah BI juga perlu fokus untuk mengawal pertumbuhan ekonomi. Memang kita di 4,8 masih bertumbuh, tapi beberapa data mengindikasikan adanya perlambatan gitu. Nah, dengan melakukan 1-2 kali cut going forward,
Saya pikir itu cukup clear ya untuk mengawal pertumbuhan ekonomi Indonesia menutup 2025 ini di sekitar 5%. Baik, bagaimana dengan The Fed, Pak Awan? Apakah The Fed ini ada potensi untuk bertahan di level yang tinggi lebih lama daripada ekspektasi pasar? Iya, nah kalau The Fed itu seperti saya pernah bilang ya, itu pertanyaan senilai 20 atau 30 triliun US dollar gitu loh. Banyak ekonom juga bingung menjawabnya. Tapi basically begini, ada 3 skenario yang mungkin The Fed cermati. Apakah terjadi perang tarif total gitu ya, skenario A. Atau skenario B, di mana terjadi negosiasi. Memang ada tarif tapi ya negosiasi gitu ya. Dan skenario C, di mana tidak terjadi sama sekali, akhirnya diabolis tarif ini gitu ya. Nah, kalau skenario A, kemungkinannya mungkin sampai sisa tahun ini, artinya perang tarif total ya, tidak akan terjadi cut oleh The Fed gitu. Mungkin di tahun depannya karena berdampak pada kalau perang tarif total ini pada kompresi ke ekonomi Amerika gitu ya, atau mereka mengalami negative growth going forward. Nah, tetapi di jangka pendeknya mungkin tidak, karena inflasinya akan surging karena tarif ini. Itu skenario A. Kalau skenario B, itu ya akhirnya disepakati ada tarif gitu ya. Mungkin The Fed masih ada room untuk cut satu kali lagi, karena mereka juga perlu menjaga pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, mungkin yang peluangnya The Fed bisa memangkas sampai 2 kali, itu ketika skenario C terjadi, di mana tidak ada tarif gitu ya, akhirnya saling diabolis gitu, akhirnya business as usual. Nah, dari kita melakukan assign probability dari skenario A, B, C ini, yang paling mungkin yang mana gitu ya. Saat ini skenario A kita pikir 25% or lower gitu ya. Jadi perang tarif total kayaknya enggak gitu, karena ya saling ngenang-ngenain tarif terus kompromi gitu kita lihat itu. Jadi 25% or lower. Terus kalau kita lihat yang skenario C juga kelihatannya nggak diabolis gitu aja gitu, tarif tetap ada gitu ya. Jadi mungkin itu 25% or lower juga gitu ya. Nah, lebih yang negosiasi ini yang mungkin sekitar 50% or higher. Jadi dengan kondisi seperti itu kita ngelihat di akhir-akhir 2025 ini masih ada room buat The Fed untuk cut ketika dia udah yakin bahwa tarif yang dikenakan tuh ajek di sini. Karena mereka punya kepentingan untuk mengawal ekonomi juga. Mereka nggak mau ekonomi mereka itu tiba-tiba drop karena misalnya pelemahan yang mereka tidak bisa stimulus dari monetary. Jadi kita pikir sih satu kali lagi mungkin ada Anneke, tapi mungkin menuju akhir tahun ya. It's like Christmas present kali.